Pergi? Kan aku belum selesai. Hei! Hei! Jangan pergi dulu! Aku belum selesai. Gak ada yang lebih sial dari seorang ingin melucu tapi gak lucu. Mungkin kalian pikir jadi badut itu gampang, tinggal berteriak kocak, membuat lelucon, membuat orang ketawa. Gak gitu. Coba deh kalian jadi saya satu hari aja, kalian akan merasakan betapa sulitnya membuat orang lain tertawa. Apalagi kamu sendiri tidak ingin ketawa. Terlebih di zaman ketika orang gampang tersinggung dan marah. Membuat lelucon gak segampang apa yang kalian kira. Bisa-bisa karena lelucon kalian bisa dipidanakan, dianggap menghina, dianggap mencemarkan nama baik. Ada teman saya, sama-sama pelawak lah, dia itu dipidana hanya karena membawakan lelucon yang dianggap menghina. Dia bercerita tentang ada orang yang sedang memanjat pohon kelapa jam 10 pagi. Dan di atas pohon kelapa itu ia mengumandangkan azan. Tapi azan subuh. Tentu saja itu membuat warga kampung gempar. Marah semua warga kampung. Bergerombol orang kampung itu datang ke tempat dia. Warga kampung itu berbicara. Hei kafir, turun kamu. Berani-beraninya kamu memandangin azan jam 10 pagi. Dasar aneh, kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawabnya. Loh. Siapa yang kafir? Siapa yang aneh? Saya udah ngumandangin azan jam 4 pagi di masjid. Gak ada tuh satu dari kalian yang datang. Hah? Datang gak? Datang gak? Denger aja kagak kan? Masih tidur? Giliran gini, saya azan subuh jam 10 pagi, pada datang, marah. Sekarang saya tanya, siapa yang kafir? Siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Orang kok gampang ya kafir kafirin orang lain. Hanya karena berbeda pendapat jadi bermusuhan. Sekarang kok orang itu ya senang ya bertengkar. Dikit-dikit bertengkar. Dulu Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Nah, kok sekarang aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan.
Ayat-ayat digunakan hanya untuk penguasa. Sungguh aneh sekali. Makanya saya bilang, membuat orang ketawa itu susah. Hanya pelawak saja. Kamu jangan. Saya menjadi badut karena ayah saya merupakan seorang badut. Karena ayah saya seorang badut, maka saya pun jadi seorang badut. Kan lagi ngetren nih, ya nggak? Kalau anak mengikuti orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya jadi presiden. Enggak nih. Anaknya nyalon jadi gubernur, nyalon jadi wali kota. Udah, ngomong kok ngelantur. Nanti saya dipidanakan lagi. Dulu ayah bercerita tentang menjadi seorang badut merupakan profesi yang gampang. Gajinya pun lumayan. Ayah sering dipanggil untuk menghibur banyak orang. Karena waktu itu badut dan pelawak masih dianggap lucu. Nah, kalau sekarang badut pelawak aja kalah lucu sama politikus. Astuti. Astuti. Aduh, harus ganteng nih. Astuti. Aduh, aku nggak nyangka lo kamu datang. Sini, duduk. Maaf lo berantakan. Sini duduk. Kamu gak lapar? Gak haus? Bentar dulu ya. Ya, gak ada makanan. Kamu beneran gak lapar? Gak haus? Aduh, syukurlah. Aku juga gak punya makanan. Tapi kalau kamu mau, GoFoodin aja. Tapi kamu yang bayar ya. Bentar dulu ya, Siti ya. Ganti baju dulu, kan harus ganteng. Aduh, harus ganteng nih. Depan cewek cantik, masa kumal. Bentar ya, Astuti ya. Bentar. Astuti, aku kira kamu udah ngelupain aku. Oh, enggak. Makasih loh, kamu udah selalu ingat sama aku. Kau pasti kangen sama aku. Rindu ya? Aku juga. Emang sih, rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku aja. Tapi dengar-dengar kamu udah gak suka ya sama aku. Kamu udah punya pacar lain. Lebih ganteng, lebih kaya. Gak apa-apa lah. Apapun terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I miss you. Tuti, boleh gak aku peluk kamu? Cium-cium, boleh?
Stuti? Astuti? Cuma khayalan. Udah jadi badut, jomblo. Coba bayangkan betapa sialnya saya. Udah jadi badut, jomblo pula. Aduh. Makanya saya bilang, jadi badut itu susah. Kamu gak akan kuat. Biar saya aja. Aduh. Nasib. Ambiar. Aduh. Aku harus berubah. Kenapa kalian natap saya seperti itu? Kenapa? Apa ada yang aneh dengan saya? Hah? Kan saya udah bilang, saya memang orang yang sial. Nih ya, saya udah berpenampilan seperti ini, keren, perlente. Tapi tetap saja, saya masih seorang badut. Sungguh, saya tidak pernah bermimpi. Tapi mungkin inilah takdir saya. Suatu hari, saya dipanggil ke partai untuk mengisi hiburan. Di partai, ya, saya hanya menghibur mereka biasa aja. Gak ada bagus-bagusnya. Nih ya, saya hanya menjentik-jentikan jari. Mereka semua tertawa, menggoyangkan bokong, tambah tertawa. Bahkan ketika saya hanya diam seperti ini, mereka semua tertawa. Sepertinya sih mereka itu terhibur dengan penampilan saya. Sungguh, saya tidak pernah merasakan hal sebodoh itu dan setolol itu. Lalu tiba-tiba pemimpin partai itu datang, menjabat tangan saya, memuji saya. Dia berkata, saya memiliki karisma yang bagus. Saya punya bakat saya untuk disukai semua orang. Dan sesungguhnya pemimpin yang baik itu seperti itu. Lalu dia berkata, menjadi pemimpin itu gak perlu cerdas. Yang terpenting adalah bagaimana kamu seorang pemimpin banyak disukai semua orang. Demokrasi itu membuat seorang pemimpin tidak memandang dari kecerdasannya, tapi yang dipandang karena banyak yang menyukainya. Sebagai seorang pemimpin, kamu boleh bohong, ngibul, boleh sesuka hati kamu. Tapi percayalah, orang-orang semua sudah menyukai kamu.
Banyak nih pendukung-pendukung kamu memujamu habis-habisan. Mereka gak peduli mau kamu benar maupun kamu salah. Gak peduli. Yang terpenting adalah mereka sudah menyukai kamu. Mereka menertawaimu, cengengesan di depan kamu. Tapi ingat satu hal, sebenarnya mereka itu menyukaimu. Dan itulah mengapa saya memilih kamu untuk menjadi pemimpin. Kamulah orang yang dibutuhkan partai. Lalu saya tiba-tiba didandani necis seperti ini. Udah dandanin necis, diikutin pilkada pula. Nah, kan saya bingung. Saya aja nggak tahu apa itu pilkada. Yang saya tahu sih ya, pilkada itu, jangan ngawur. Saya nggak tahu. Saya aja nggak tahu nih antara pilkada sama pilkada itu apa. Oh iya, saya ingat. Dengar-dengar sih ya, pil KB itu nggak boleh dicoba-coba untuk anak. Nah, kalau pilkada boleh coba-coba untuk anak. Makanya kan banyak anak-anak dari seorang pemimpin yang mulai coba-coba untuk pilkada. Saya benar-benar nggak tahu kenapa mereka semua menyuruh saya untuk datang untuk mengikuti pilkada itu. Ijazah saya nggak punya. Tapi pemimpin partai itu dia ngomong dengan santai. Jangankan ijazah, kebenaran saja bisa dipalsukan. Segampang itu. Akhirnya, betapa sialnya saya menang dalam pilkada itu. Mungkin zaman sekarang orang-orang memang sudah edan. Mereka memilih saya karena dianggap lucu, bisa membuat mereka bahagia. Makanya saya bilang, saya merupakan orang yang paling sial. Iya, betul. Saya merupakan orang yang paling sial. Bagaimana kalian pikir? Dari seorang badut yang hanya kerjanya gak jelas, datang ke ulang tahun seorang, tiba-tiba jadi pemimpin. Itu kan hal yang sangat lucu. Iya, lucu. Makanya saya tekankan sekali lagi, saya merupakan orang yang paling sial. Gak ada yang lebih. Mereka pada bersoak, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Sungguh, saya merupakan orang paling sial. Udah jadi badut, jadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa mereka bikin hibur. Sungguh, saya merupakan orang yang paling sial. Tidak pernah di pikiran saya
saya menjadi seorang pemimpin seperti ini. Tapi itulah memang takdir saya. Makanya percayalah, menjadi badut itu sulit. Membuat lelucon itu sulit. Kamu gak akan kuat. Biarlah para pemimpin saja. Umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita,